Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, aneh tapi nyata. Inilah yang terjadi dan harus kamu hadapi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Three of Pentacle di sini, Queen of Cup, ada Two of Swords, Three of Wands, dan di sini juga ada The Moon. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Three of Pentacle. Saya merasakan di sini seperti kayak ada orang ketiga ya. Ini yang buat kamu ini menangis pasti ya. Atau saat mendengar kabar ini kamu nggak bisa berkata-kata karena kamu nggak pernah menyangka tentang seseorang yang terlihat begitu setia, tentang seseorang yang begitu terlihat mencintai dan menyayangi kamu, ternyata menyimpan sebuah kebohongan. Oke, ini saya merasakan ada keanehan ya, karena mungkin orang yang nyakitin atau yang mengkhianati atau yang merusak hubungan kamu ini bisa saja orang terdekat. Oke, itu yang bikin kamu nggak nyangka, aneh, tetapi ya kok bisa gitu ya. Tapi ini yang terjadi dan memang harus kamu hadapi. Ini bisa tentang sesuatu hal yang udah pernah terjadi dulunya ya, atau mungkin saat ini untuk sebagian kamu, dan berharap untuk kedepannya ini tidak terjadi. Oke? Ini hanya sebagai gambaran saja. Jadi saya merasakan di sini tentang seseorang yang kayak manipulatif ya, di depan kamu begitu pandai untuk menjaga hati, bagaimana dia memperlakukan kamu, tapi ternyata di belakang kamu ada pengkhianatan yang dia lakukan. Ini seperti apa ya, kayak kok nggak nyangka, kamu nggak nyangka kenapa ini harus kamu alami di dalam rumah tangga, bisa dalam hubungan asmara, bisa, atau mungkin ada yang berniat untuk melangkah ke jenjang selanjutnya atau untuk ke pernikahan, tetapi ada yang terbongkar, ada kebohongan di sini, ada yang kamu ketahui yang kayaknya buat kamu harus mikir ulang lagi untuk menikah dengan dia. Tentunya kamu nggak mau salah ya dalam memilih. Tentunya kamu nggak mau gegabah, kamu nggak juga harus memaksakan ya. Kalau kamu tahu itu nggak baik untuk kamu, ya udah cut.
Oke, artinya itu adalah bentuk bagaimana cara kamu untuk menyelamatkan diri kamu daripada kamu sudah terlanjur menikah dengan seseorang yang toksik dan manipulatif. Lebih baik gagal, meski mungkin di sini semua sudah dipersiapkan. Pastinya merasa malu ya, tidak hanya kamu, keluarga juga. Lebih baik itu terjadi daripada kamu harus menjalani rumah tangga yang nantinya penuh dengan pengkhianatan, kesedihan, dan kekecewaan. Karena belum menikah aja dia udah berani untuk menduakan kamu, apalagi di saat sudah menikah. Ini tentang komitmen ya. Oke, tentang komitmen. Tidak hanya komitmennya terhadap kamu, tetapi bagaimana dia berkomitmen kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berkomitmen dengan orang lain sementara dia tidak bisa berkomitmen dengan dirinya sendiri. Jadi saya melihat ini adalah sesuatu hal yang mengingatkan kamu. Ini untuk sebagian kamu ya, mengingatkan kamu untuk lebih waspada, untuk lebih berhati-hati jika ada yang mengganjal di dalam hati kamu tentang ada firasat. Kayaknya kamu harus tahu kebenarannya. Dan jika kamu tahu ada kebohongan di situ, ya artinya kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Oke. Ada Queen of Cup. Saya melihat di sini ini tentang bagaimana cara menjaga kepercayaan ya. Saya melihat di sini kamu sudah benar-benar berusaha untuk jadi lebih baik sebenarnya, tetapi kayak masih aja ketemu dengan orang yang toksik, masih aja ketemu dengan orang yang manipulatif. Atau di sini kayak gagal itu nggak hanya sekali dalam hidup kamu. Kayaknya gagal dalam hubungan itu sudah beberapa kali ya. Oke, padahal di sini kamu sudah berusaha untuk selektif, berusaha untuk sensitif dan peka, lebih tahu, lebih bisa merasakan mana yang terbaik, tapi ternyata masih aja ketemu dengan orang yang toksik dan manipulatif. Tapi ya apapun itu, kayaknya kamu sudah lebih, karena beberapa kali gagal atau karena beberapa kali menjalani hubungan yang kasar atau yang nggak sehat ya, yang pada akhirnya di sini mental kamu jadi lebih kuat. Bukan berarti semua yang terjadi membuat kamu semakin terpuruk, enggak. Tapi kamu semakin kuat di sini. Semakin kuat dalam arti kata lebih selektif lagi. Bukan apa ya, kayak udah nggak mau lagi melihat tentang kata-kata atau janji-janji, tapi lebih kepada sebuah pembuktian. Karena mungkin selama ini orang yang mendekati kamu hanya banyak kata-katanya aja, janji-janjinya aja ya, tapi nggak ada pembuktian. Jadi saat ini kamu melihat sesuatu itu tidak lagi dari sudut dari luarnya aja atau dari penampilannya aja, enggak, tapi sudah lebih melihat keseluruhannya, sudut pandang yang berbeda, tidak lagi menilai sesuatu itu berdasarkan keinginan sesaat, hawa nafsu, ambisi, tidak lagi, tetapi lebih kepada melihat tentang masa depan, tentang pembuktian, apa yang dia bisa berikan untuk kamu, kejujuran pasti, pembuktian. Tidak hanya kata-kata atau janji-janji manis yang tidak pernah terrealisasi ya. Artinya di sini kamu sudah mampu untuk memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu, lebih bijak dan lebih dewasa dalam hal apapun. Karena tentunya belajar ya dari apapun yang pernah terjadi, apapun yang menimpa kehidupan kamu. Tentunya nggak mau terulang lagi ya. Tapi saya melihat di sini kamu kayak nggak akan putus asa dengan kegagalan yang mungkin berulang. Kamu tetap survive, kamu tetap melangkah. Ada 3 of Wands yang ya berpikir yang lalu udah berlalu ya. Jadi tetap melangkah, tetap punya tujuan, tetap ingin sampai ke tujuan kamu, tetap ingin mencapai kebahagiaan kamu dan mewujudkan mimpi kamu. Jadi saya lihat kamu punya mental yang cukup kuat ya, kayak nggak mau terpengaruh dengan masa lalu, nggak mau ngingat-ingat tentang masa lalu ya. Artinya kamu orang yang cepat move on ya. Kamu nggak mau larut, kamu nggak mau lama-lama dalam trauma, karena kamu sadar itu juga akan merugikan diri kamu. Jadi lebih baik yang berlalu udah berlalu, biarin, tinggalin. Jadi fokus untuk kedepannya, fokus untuk sesuatu hal yang lebih baik ya di sini.
Karena biasanya sebelum kamu menemukan orang yang tepat, memang kamu nantinya selalu dipertemukan orang yang salah. Tapi karena dari situ nanti kamu akan mampu untuk lebih selektif, dan barulah kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat, seseorang yang benar-benar kamu butuhkan. Oke? Jadi saya melihat di sini kamu sudah mampu untuk lebih mengendalikan pikiran kamu untuk lebih positif ya, untuk lebih berprasangka baik meski apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kehidupan kamu dulunya, itu tidak membuat kamu dalam keterpurukan. Oke, yang terpenting di sini ya kamu sudah bisa lebih menjadi diri kamu sendiri, udah nggak mau ada kepura-puraan, kamu nggak mau di sini nutupin diri lagi, sudah lebih terbuka terhadap sesuatu hal yang lebih baik ya. Kamu nggak mau berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal, nggak. Kamu sudah lebih jadi diri kamu sendiri, sudah lebih tahu tujuan kamu mau kemana. Artinya di sini sudah tidak ada kepalsuan ya, apa adanya. Karena di sini saya merasakan ya, untuk orang yang benar-benar tulus, untuk orang yang benar-benar mencintai kamu nanti, ya dia lebih menyukai kamu dengan apa adanya kamu. Dia tidak melihat tentang masa lalu kamu, tapi dia melihat kamu yang saat ini dan yang kedepannya. Jadi jangan insecure ya, jadi jangan merasa nggak bakalan ada yang mau, mengingat mungkin di sini kamu sudah beberapa kali gagal atau menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, ada anak-anak yang harus kamu besarkan di sini. Jadi berpikir nggak ada orang yang akan benar-benar berani untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan kamu. Jadi nggak usah pikirin hal-hal yang seperti itu ya. Kamu nggak harus insecure, kamu harus percaya diri bahwa yakin Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik. Jadi tetap berpikir positif ya. Meski pikiran positif ini tidak akan mampu mengubah apa yang terjadi di masa lalu, tetapi setidaknya pikiran positif ini akan membuat kamu lebih berani untuk bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Di sini ada joy, ada inner journey, ada new beginning. Di sini ada slow but steady, dan di sini juga ada healing energy. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa enjoy ya, berproses, karena kamu tahu semua ini adalah proses dalam kehidupan ya, mau nggak mau ya harus kamu lewati. Kadang ada jatuh bangunnya, kadang ada sedihnya, kadang ada nangisnya juga. Tapi inilah kehidupan, banyak hal yang mengejutkan yang terjadi. Ada yang bikin kamu bisa tersenyum, ada yang bikin kamu bahagia, tapi ada juga yang bikin kamu nangis ya. Tapi ya itulah dinamikanya. Saya melihat kamu sudah lebih menikmati proses ya dalam kehidupan kamu, proses untuk jadi lebih dewasa, untuk jadi lebih bijak, dan mampu untuk memutuskan sesuatu dengan pikiran yang lebih tenang lagi. Itu oke, lebih tenang lagi ya. Saya juga melihat di sini kamu sudah lebih menyadari ya, bahwa terkadang untuk bisa mencapai kehidupan yang lebih baik atau bisa memiliki atau menemukan seseorang yang terbaik itu terkadang memang banyak prosesnya, banyak ujiannya, banyak rintangannya. Jadi nggak semudah yang dibayangkan. Kayak mungkin untuk menemukan seseorang yang tepat, kamu beberapa kali dipertemukan dulu dengan orang yang salah ya. Tapi dari situ kamu lebih tahu apa yang kamu butuhkan, sosok seperti apa yang kamu butuhkan. Jadi kamu lebih tahu. Oke. Ini perjalanan hidup yang kadang nggak mudah ya untuk dilewati. Kadang ada jalan yang berliku, ada jalan terjal, ada yang kamu merasa nggak sanggup untuk melewatinya. Tapi mau nggak mau kamu harus kuat. Kamu tahu nanti, yakin kamu akan sampai di tujuan kamu.
Jadi nggak usah nggak usah insecure, nggak usah merasa nggak sanggup atau nggak percaya diri. Kamu harus mampu untuk melewati apapun. Oke, karena ini adalah sesuatu hal yang memang sudah digariskan, sudah ditakdirkan meski naik turunnya kehidupan kamu. Tapi yakin ya, di sini akan ada sesuatu hal yang buat kamu itu kembali merasakan kebahagiaan. Oke, kehidupan yang baru, merasa terlahir kembali menjadi seseorang yang lebih baik ya, lebih positif. Bisa saja tentang kehadiran seseorang yang memberikan warna yang baru untuk kamu di sini, yang lebih memberikan hal-hal yang positif, bikin kamu tambah dewasa, bikin kamu itu tambah bijak, tidak hanya sebagai pasangan aja, tetapi juga bisa sebagai partner. Oke, seseorang yang mampu untuk mengeluarkan potensi, yang benar-benar support kamu untuk bisa merubah keadaan kamu. Ya mungkin dulunya kamu bukan siapa-siapa, kamu dipandang sebelah mata, tetapi dengan kehadiran sosok ini boleh dikatakan ya mengangkat derajat kehidupan kamu, menyelamatkan kehidupan kamu ya. Jadi akan ada sesuatu hal yang membuat kamu merasa terlahir kembali menjadi seseorang yang sangat bahagia. Ya pelan-pelan ya, pelan-pelan kamu akan berani melangkah, pelan-pelan kamu akan membuka diri untuk sesuatu hal yang kamu anggap lebih baik lagi. Jadi di sini kamu juga nggak mentargetkan ya, kamu juga tidak terlalu memaksakan juga, tetapi lebih mengikuti arus kehidupan, melakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan Tuhan berikan untuk kamu. Jadi nggak perlu terburu-buru, nikmati prosesnya, karena biasanya jika kamu mentargetkan sesuatu, jika ada hal yang terjadi nanti di pertengahan jalan, rintangan itu akan bikin kamu itu kayak mundur gitu ya, kayak kamu takut. Di saat ada rintangan kamu udah mundur duluan, tapi di saat kamu berusaha untuk menikmati prosesnya, berusaha untuk lebih nikmatin, enjoy, pada akhirnya kamu meski banyak halangan rintangannya, tapi kamu akan punya kekuatan untuk bisa menghadapi semua itu. Artinya tidak takut ya, tidak takut lagi terhadap apapun, karena hidup selalu seperti itu. Ada healing energy, artinya kamu mampu untuk lebih menyembuhkan luka hati kamu, menyembuhkan semuanya ya. Artinya kamu berani untuk melangkah, memulai sesuatu hal yang baru, tentunya dengan sesuatu hal yang kamu anggap baik, tentunya tidak gegabah, tidak memaksakan, tidak mentargetkan, dan tidak ikut-ikutan. Oke, nggak ikut-ikutan ya, tetapi lebih kepada Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk kamu bisa memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Oke, jadi nggak ada yang sia-sia. Semua yang terjadi dalam kehidupan kamu ya punya alasan kenapa ini terjadi, kenapa ini menimpa kamu, karena yakin ada yang terbaik untuk kamu di sini. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu. Apapun yang sedang kamu hadapi dalam rumah tangga kah, dalam karir kah, atau dalam usaha, apapun, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tidak lari dari kenyataan apapun. Yakin semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!